agama ini melarang kita untuk membela yang salah. Jadi Prabowo sama Gibran ini pencalonannya ini melanggar etika. Melanggar etika itu perbuatan salah. Maka orang yang salah itu haram hukumnya, tidak boleh dibela, haram untuk dibela. Maka semua orang yang membela, mendukung pelanggaran etika yang dilakukan oleh pencalonan Prabowo Gibran ini, ya mereka sama dengan orang yang tidak punya etika juga. Mereka orang yang mendukung yang salah, semua tidak boleh. Katanya Prabowo Gibran tidak boleh dibela, tidak boleh dipilih, haram hukumnya. haram. Halo bro, tak panggil bro ya. Cuma Bro ngono wis. guys, Aku takon bro, aku tanya. Kamu bisa ngomong haram-haram. Aku lihat kamu pakai pecis. Pakai pecis loh. iya. Pakai pecis. Kalau kamu ngomongnya kayak gitu, haram nggak? Tanya. Kalau kamu modelmu pakai pecis, tak lihat dari wajahmu tuh, kamu tuh sering berwudu. Orang tuh kalau sering berwudu kelihatan. Tapi kalau mulutnya kayak gitu, haram nggak? Haram nggak? Kamu sendiri loh haram golato, lek ngerti ra? Sabar, Bro. Mak. Ucapamu lho yo haram golato. Dong barare. Aja gacor ae. Aja gacor ae. Ora sah ngikut-ngikutne agama. Najis Pilpres yo agama. pilpres. Ora milih yo wis, ora sah gacor. Cuk. Sitok Sabar. neh takon. Po. Ucapamu itu haram apa enggak? Kuwi kok yo haram golato, lek ngerti ra? Najis, Aja gacor Mak. ae. Sambel bawang kok. This videonya Pak, Sambal bawang Begini, kamu nanti. kalau memang pencalonan Prabowo Gibran itu dianggap melanggar etika dan berdosa, seharusnya 03 dan 01 itu pada saat pencalonan Mas Gibran, bahkan pada saat pengambilan nomor urut, dan bahkan pula pada saat debat seharusnya mereka menolak. Tapi kan pada kenyataannya enggak Pak Ustadz. Mereka fine-fine aja, mereka terima aja. Iya kan? Iya. Mereka mau berdebat, ya mereka mau bertarung. Artinya bahwa 01 dan 03 itu mengakui keabsahan Prabowo Gibran. Ya. Ya kan? Iya. Kalau memang pencalonan Prabowo Gibran itu dianggap berdosa, berarti yang mengakui keabsahan Prabowo Gibran berarti berdosa juga Pak Ustadz. Kan begitu logikanya Pak Ustadz. Ustadz Mogoladoh. Sudahlah Pak Ustadz, ya. Nggak usah lagi ngomongin halal haram. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Seluruh calon tidak ada yang sempurna Pak Ustadz. Ngomongin etika. 01 capresnya punya etika nggak? Gak punya otak. Masa saya harus ceritakan Pak Ustadz? Itu. Aduh, abang, begini cara pendukung 01 memang. Bang, benar apa yang abang bilang. Agama Islam ini melarang membela orang yang salah. Itu memang benar, bang. Tetapi abang bilang haram membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya kasih paham dulu abang itu. Kasih paham dulu, Pak. Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu pencalonannya sudah sesuai dengan aturan, bang, sudah sesuai dengan mekanismenya. Kalau tidak sesuai dengan aturan dan mekanismenya, tidak mungkin mereka berdua menjadi kandidat, bang. Ucapan abang itu yang perlu abang perbaiki, yang perlu abang benari. Kita ini bang ada hukum, bang. Kalau sudah benar dan salah dihukum itu baru boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat berbuka puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Maaf saya skip videonya. Soalnya sampean tadi kan kebetulan lewat ya. Dan sampean bilang haram hukumnya dalam memilih pemimpin
yang salah ya mungkin ya. Cuman dalam perspektif saya, sampai yang diomongin tadi kan Mas Gibran, si Samsul itu ya, kan gini Bang, Mas Gibran itu kan dalam proses pendaftaran di KPU itu sebagai cawapres itu kan sudah diputuskan MK ya, kemudian KPU menyatakan sah, dan kemudian proses peserta pemilu sudah berjalan mulai dari kampanye, pengambilan nomor urut, terus kemudian debat yang beberapa kali itu ya. Dan setelah proses itu semua kan nggak ada keberatan. Kenapa sesudah pemilihan dan dinyatakan menang kemudian digugat? Nah dari sini kan kita bisa lihat, ya biarlah, sekarang kan proses masih berjalan, kita tunggu aja, kita hargai apapun nanti keputusan MK, itulah final dan mengikat. Terus gini Bang, pandangan saya dalam memilih pemimpin itu cuman ada 4 kalau menurut saya ya, karena saya ya alhamdulillah mengerti dunia politik ya. Gini, saya memilih Pak Prabowo itu hanya melihat dari 4 kriteria kalau saya. Yang pertama, beliau muslim, kemudian akhlaknya baik, jujur, dan yang terpenting saya melihat dalam diri beliau ada keikhlasan untuk memimpin Indonesia ini ke depannya agar lebih baik lagi ya. Dan yang jelas beliau patriot bangsa dan pernah berjuang untuk bangsa ya. Kemudian yang terpenting, ini faktor yang terpenting Bang, maaf, beliau adalah ketua umum partai. Jadi nanti apabila di pemerintahan, dia akan lebih leluasa mengambil keputusan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, gitu loh Bang ceritanya. Apabila Pak Prabowo jujur dan tegas ingin memperbaiki bangsa, terutama korupsi ya, saya kira insya Allah bisa terwujud Bang, gitu aja. Asalkan beliau tegas dan memang betul-betul mengabdi untuk rakyat ya, insya Allah sedikit banyak bisa merubah bangsa Indonesia. Terus kemudian saya balikkan lagi kepada Pak Anies ya, mengapa kok saya nggak pilih Pak Anies? Ya maaf, ini sharing kebebasan dalam berdemokrasi. Saya melihat Pak Anies itu orang baik, orang pintar, terus kemudian akhlaknya baik, terus public speakingnya baik. Akan tetapi saya melihat satu kekurangan Bang, maaf, Pak Anies ini nggak punya partai dan dia diangkat oleh Partai Nasdem. Jadi gini Bang, apabila seorang pemimpin itu kalau nggak punya partai, dia akan agak susah untuk mengambil keputusannya. Soalnya kan nggak semudah yang kita bayangkan. Orangnya jujur, terus akhlaknya baik, itu nggak cukup Bang. Jadi dalam pemerintahan itu justru kita tahu pokok permasalahan bangsa ini sebenarnya itu dalam parlemen, gitu loh Bang.